Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Nurjana dari kelas A617 NPM 17144600214 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis kontekstual materi bentuk energi dan sumber energi untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 2 di SD Suryo Diningratan 3 yang diampu oleh Dr. Setyo Eko Atmojo MPD dan Dr. Diniati Gularso SSI MPD. Dalam pendahuluan terdapat yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh spesifikasi produk yang dikembangkan, dan yang kedelapan yaitu asumsi pengembangan. Peneliti tertarik mengambil judul penelitian tersebut karena terdapat beberapa masalah. Yang pertama yaitu guru belum mengembangkan serta memanfaatkan media pembelajaran pada mata pembelajaran IPA. Yang kedua, rendahnya keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPA materi bentuk energi dan sumber energi. Yang ketiga yaitu kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan guru sehingga siswa merasa bosan dalam pembelajaran tersebut. Dalam judul penelitian yang saya ambil terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah hasil pengembangan LKS, yang kedua bagaimanakah efektivitas LKS, yang ketiga bagaimanakah respon siswa terhadap LKS berbasis kontekstual pokok bahasan bentuk energi dan sumber energi kelas 2 di SD Suryo Diningratan 3. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui respon siswa terhadap LKS berbasis kontekstual pokok bahasan energi dan sumber energi kelas 2 di SD Suryo Diningratan 3. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas LKS berbasis kontekstual pokok bahasan bentuk energi dan sumber energi kelas 2 di SD Negeri Suryo Diningratan 3. Dan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan hasil pengembangan LKS berbasis kontekstual pokok bahasan energi dan sumber energi kelas 2 di SD Suryo Diningratan 3. Ada pula manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama manfaat bagi guru, yang kedua bagi siswa, dan yang ketiga bagi peneliti. Untuk spesifikasi produk yang dihasilkan, yang pertama produk yang dihasilkan berupa lembar kerja siswa atau LKS yang akan digunakan siswa sebagai buku panduan untuk melakukan praktikum. Yang kedua, materi yang akan dibahas adalah bentuk energi dan sumber energi kelas 2. Yang ketiga yaitu lembar kerja siswa akan disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di SD Negeri Suryo Diningratan 3. Adapun asumsi pengembangan. Beberapa asumsi yang mendasar penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan pengembangan lembar kerja siswa atau LKS, siswa berperan langsung dalam melakukan praktikum. Yang kedua, dapat menghilangkan kebosanan siswa. Yang ketiga, dengan penggunaan pengembangan lembar kerja siswa atau LKS, siswa tidak harus menggunakan internet untuk mencari langkah-langkah melakukan praktikum. Dan yang keempat yaitu siswa sebagai subjek peneliti mengikuti pembelajaran IPA dengan pengembangan lembar kerja siswa atau LKS dengan sungguh-sungguh dan lebih terkontrol. Dalam bab 2, kajian pustaka terdapat yang pertama, kajian teori, yang kedua, kajian penelitian yang relevan, dan yang ketiga, kerangka berpikir. Dalam kajian teori, saya membahas yang pertama yaitu bahan ajar. Di dalam bahan ajar, saya menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan manfaat, jenis, dan teknik pengembangan bahan ajar. Yang kedua yaitu saya menjelaskan tentang LKS. Dalam LKS, saya menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan manfaat, kriteria, macam-macam, langkah-langkah penyusunan, keunggulan dan kelemahan, kriteria kelayakan LKS. Dan yang ketiga yaitu contextual teaching and learning. Di dalam contextual
Teaching and Learning saya menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, keunggulan, dan kelemahan CTL. Kerangka berpikir. Pengembangan LKS ini dibuat menggunakan beberapa perangkat lunak dan keterampilan tangan seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Pengembangan media ini dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran IPA tentang bentuk energi dan sumber energi. Kurang variasinya media yang digunakan dalam pembelajaran dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang tertariknya dalam pembelajaran IPA. Konsep media LKS ini dirancang dalam bentuk visual, sehingga media LKS ini dikembangkan oleh peneliti agar pembelajaran siswa dapat lebih menarik perhatian dan membuat siswa lebih senang dalam belajar pelajaran IPA. Bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat yang pertama yaitu model pengembangan, yang kedua prosedur pengembangan, yang ketiga desain uji coba produk, yang keempat desain uji coba, yang kelima subjek uji coba, yang keenam instrumen penilaian, yang ketujuh teknik pengumpulan data, dan yang kedelapan yaitu teknik analisis data. Model pengembangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan Research and Development. Sugiono tahun 2014 halaman 297 menjelaskan metode penelitian pengembangan Research and Development yang artinya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam prosedur pengembangan yang saya gunakan juga sesuai dengan prosedur pengembangan dari Sugiono seperti gambar berikut. Desain uji coba produk yang saya gunakan juga sesuai dengan desain uji coba produk dari Sugiono, yaitu menggunakan desain eksperimen before dan after. Subjek uji coba yang saya gunakan yang pertama yaitu uji coba skala terbatas yang akan mengambil beberapa sampel dari kelas 2. Yang kedua yaitu uji coba skala luas yang akan menggunakan seluruh siswa kelas 2. Dan teknik pengumpulan data yang saya ambil yang pertama menggunakan teknik pengumpulan data observasi, yang kedua wawancara, ketiga angket, dan yang keempat dokumentasi. Dalam instrumen penilaian, saya menggunakan yang pertama wawancara, yang kedua lembar validasi, dan yang ketiga angket respons siswa. Teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, untuk menganalisis data yang digunakan pada penelitian pengembangan ini menggunakan dua teknik, yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitatif. Dalam kualitatif saya menggunakan yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi. Dalam kuantitatif terdapat yang pertama analisis data angket validator, dan yang kedua analisis data angket respon guru dan siswa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.